adik-adik, kembali lagi bersama Kak Andika Surya Tilaga. Kita bisa dipanggil Kakak Dika. Nah, pasti adik-adik sudah kangen ya sama Kakak Dika. Nah, adik-adik tahu nggak sekarang Kakak Dika mau ngapain? Betul sekali, sekarang Kakak Dika mau bercerita lagi. Adik-adik tahu Kakak Dika akan bercerita apa? Ya, betul sekali. Kakak Dika sekarang akan bercerita tentang hewan. Tapi adik-adik tahu nggak? Kakak Dika akan bercerita tentang hewan apa? Ya, betul sekali adik-adik. Kakak Dika akan bercerita tentang hewan si kancil dan si kura-kura. Nah, si adik-adik sudah nggak sabar yang mendengarkan Kakak Dika bercerita. Sekarang kita mulai ya ceritanya. Adik-adik mohon didengarkan dan dipahami ya. Oke, kita mulai. Pada suatu pagi, di sebuah hutan yang hijau dan rimbun, terdapat berbagai macam hewan yang rukun dan damai. Matahari bersinar menghangati, pepohonan melambai tertiup angin, dan sungai mengalir dengan tenang. Nah, di suatu pagi di hutan itu terdapat hewan yang terkenal dengan cerdiknya. Ya, adik-adik tahu nggak hewan apa itu? Apa coba? Ya, betul sekali. Hewan itu adalah si kancil. Lalu pada suatu pagi si kancil bangun dari tidurnya. Wah. Aku merasa lega karena aku hewan yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Badanku sangat segar, kakiku sangat cepat untuk berlari, dan otakku sangat pintar. Dari itu, aku tidak akan bisa ditandingi oleh hewan siapapun. Nah, setelah itu datanglah burung pipit, cuk 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 cuk, lalu berkata kepada si kancil, "Hai kancil, kau terlihat sangat senang sekali kancil." Lalu si kancil berkata, "Hahaha, ya, aku sangat senang karena aku adalah hewan yang paling hebat di hutan ini." Lalu si burung pipit bicara dan menggeleng-gelengkan, "Kau jangan sombong kancil, masih banyak hewan yang bisa dan tangguh yang hebat lebih darimu kancil." Lalu si burung pipit pergi. Lalu tak jauh di tepi sungai di sana, di seberang sungai terlihat hewan yang berjalannya lambat. Nah, dia membawa daun di atas tempurungnya. Hewan apa itu? Ya, kura-kura. Nah, di tepi sungai terdapat kura-kura yang sedang berjalan
entah mau kemana. Dia berjalan. Cuk, cuk, cuk. Ah, 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 ah. Walaupun lambat, yang penting selamat sampai tujuan. Lalu si kancil melihat si kura-kura itu. Cuk. Dan si kancil berkata kepada si kura-kura itu, dia menertawakannya. Jalanmu masih lambat seperti itu, kura-kura. Kukira kau sudah cepat. Bagaimana kamu akan bisa sampai tujuan? Terus si kura-kura menjawab, hei kancil, setiap hewan itu punya caranya masing-masing. Kau jangan merendahkan aku seperti itu. Lalu si kancil memberi tantangan kepada si kura-kura. Kau pasti kalah kalau ingin berlomba lari bersamaku. Kau pasti kalah, kura-kura. Kau tidak bisa mengalahkanku karena kau lambat. Lalu si kura-kura menjawab, "Ah, kancil, kau ini sangat merendahkanku. Siapa takut? Ayo kita lomba lari nanti." Jangan kau merendahkan orang lain seperti itu. Setiap hewan mempunyai caranya masing-masing. Dan setiap hewan mempunyai kelebihannya masing-masing, kancil. Kau jangan seperti itu ya. Nanti kau akan mendapatkan akibatnya. Si kura-kura tampaknya sangat marah terhadap ejekan dan hinaan oleh si kancil. Maka si kura-kura menerima tantangan si kancil untuk lomba lari. Nah, pada suatu pagi terdapat berbagai macam hewan yang berkumpul di hutan itu karena hewan-hewan itu mendengar kabar bahwa si kancil dan si kura-kura akan lomba lari. Semua hewan yang ada di hutan itu sangat ramai karena membicarakan tentang hewan si kura-kura dan si kancil itu yang akan berlomba lari. Karena heran, kenapa si kura-kura bisa menerima tantangan si kancil? Karena kan si kancil itu karena kan si kura-kura itu jalannya lambat. Jadi semua hewan-hewan yang ada di hutan itu sangat heran kepada si kura-kura. Nah, lalu ada hewan yang meragukan si kura-kura, yaitu si gajah. Kata si gajah, gajah bilang kepada si monyet, "Oh, percaya monyet bahwa si kura-kura bakal menang terhadap lomba lari dengan si kancil?" Lalu si monyet berkata, Aku pasti si kura-kura itu akan kalah melawan si kancil karena si kura-kura itu lambat."
Setelah sampai tibanya hari di mana si kura-kura dan si kancil akan berlomba lari, di tempat hutan itu sudah kumpul berbagai macam hewan untuk menyaksikan perlombaan si kancil dan si kura-kura. Nah, dalam hutan itu sudah tersedia lintasan untuk lombanya si kancil dan si kura-kura. Di sana sudah siap juga si kura-kura di sebelah kanan dan si kancil di sebelah kiri. Nah, yang menjadi wasitnya adalah si monyet. Si monyet untuk menghitung dia akan berlari dimulai. Ketika si monyet menghitung dari hitungan 3 sampai 1, 3, 2, 1, mulai. Langsung si kancil berlari dengan cepat. Lari dengan cepat sampai menghilang tanpa sepengetahuan si kura-kura. Si kura-kura kaget karena si kancil sudah melaju dengan cepat. Si kancil berlari dengan cepat menyusuri hutan yang rimbun dan hijau, berlari dengan cepat, terus dengan cepat, dan si kancil berkata sambil tertawa, aku pasti menang. Kapan kura-kura bisa menang melawan aku berlomba lari? Si kancil terus berlari. Lalu si kura-kura hanya berjalan lambat seperti ini karena si kura-kura berat punya tempurung. Tapi di situ kura-kura tidak putus asa. Dia tetap bersemangat. Aku harus tetap bersemangat. Aku harus menang. Aku harus melawan si kancil yang merusak harga diriku, yang merendahkan aku. Dia terus berjalan dengan tekun. Dia terus berjalan dengan sungguh-sungguh sampai akhirnya si kancil mulai bosan berlari. Nah, situ si kancil tertidur karena dia tahu si kura-kura sangat jauh dan dia tidak akan bisa menyusul si kancil. Maka dari itu si kancil tertidur. Dia berbicara sebelumnya, aku akan tidur dulu sekejap karena aku tahu si kura-kura masih jauh dan dia sangat lambat untuk berjalan. Dia tertidur. Lalu si kura-kura tetap berjalan dengan lambat tetapi sungguh-sungguh. Banyak penonton, hewan-hewan lain seperti monyet, burung yang memberi semangat kepada si kura-kura. Ayo kura-kura, ayo semangat, kau pasti bisa kura-kura. Ayo kura-kura, kau pasti bisa, ayo semangat. Kura-kura sangat bertambah semangatnya. Dia terus berlari dengan sungguh-sungguh karena dia telah diberi semangat oleh hewan-hewan lain. Terus lari dengan sungguh-sungguh. Lalu ketika dia melihat si kancil sudah dekat, dia rupanya sedang tertidur. Maka dari itu
si kura-kura cepat-cepat untuk melewati si kancil. Ketika kura-kura sudah melewati si kancil, kura-kura terus berlari, dan sampai akhirnya finish. Orang-orang, hewan-hewan yang di belakang pada bersorak, "Ayo kura-kura, kau pasti menang. Ayo kura-kura, kau pasti menang. Ayo kura-kura, kau pasti menang." Dan akhirnya sampai kura-kura itu melewati garis finish, semua hewan bersorak kepada si kura-kura. "Wow, kura-kura menang! Kura-kura menang! Kura-kura menang!" Suara si gajah untuk merayakan si kura-kura. Suara si monyet untuk merayakan si kura-kura. Kura-kura menang! Si kancil kalah! Si kancil tiba-tiba bangun dari tidurnya. Si kancil mendengar kericuhan, keramaian. Suara apa itu? Lalu si kancil juga teringat bahwa dia sedang berlomba lari dengan si kura-kura. Aku sedang berlomba lari sama si kura-kura. Dia masih di mana ya? Apakah dia masih di belakang aku? Atau dia masih sudah melewati aku? Hai, tetapi itu ramai apa ya? Suara ramai apa itu ya? Si kancil mendengarkan lagi sangat detail. Kura-kura menang! Kura-kura menang! Kura-kura menang. Kapan dia bisa melewati aku? Bukannya dia sangat jauh tertinggal olehku. Harus buru-buru ke garis finish. Si kancil buru-buru ke garis finish. Dia berlari sangat kencang. Akhirnya dia melihat bahwa di garis finish sudah ramai hewan-hewan yang merayakan si kura-kura. Si kancil terdiam. Dia sangat sedih karena melihat si kura-kura menang. Dia menghampiri si kura-kura. Lalu si kancil berkata, "Maafkan aku kura-kura. Aku sudah merendahkanmu. Aku sangat malu karena aku kalah berlomba hari bersamamu. Aku sangat menyepelekanmu kura-kura. Maka dari itu kamu berhak untuk menang kura-kura." Lalu si kura-kura berkata, "Hahaha, tidak apa-apa kancil. Lain kali kamu tidak boleh merendahkan hewan-hewan lain. Karena setiap hewan lain itu memiliki kelebihannya masing-masing dan dia memiliki caranya masing-masing untuk hidup di hutan ini. Maka dari itu, kau tidak boleh seperti itulah lagi ya kura-kura, kancil." Nah, dari pelajaran cerita tersebut, maka teman-teman, adik-adikku yang cantik, adik-adikku yang ganteng, adik-adik tidak boleh merendahkan temannya sendiri. Karena setiap manusia itu mempunyai caranya masing-masing
mempunyai kelebihannya masing-masing untuk melakukan sesuatu. Nah, maka dari itu kita harus bisa saling bersama-sama bersama teman-teman tanpa merendahkan yang satu sama lain. Oke teman-teman, cukup sekian ya cerita dari kakak. Mudah-mudahan cerita yang kakak sampaikan untuk adik-adikku kecinta, adik-adik yang cantik, adik-adik yang ganteng bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk adik-adik dan bisa menjadi contoh untuk di kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, selalu semangat, selalu bahagia. Yes, yes, yes. Bye-bye. Sampai jumpa lagi bersama Kak Andika Suryadi Raga atau Kak Dika. Dadah adik-adik.